Baik, shalom saudara-saudara. Kita sudah menyembah Tuhan tadi dan berdoa, ya. Dan tema ini kita ambil karena ada yang berdiri waktu yang lalu mengajarkan tentang kita tidak boleh menyebut nama Allah. Namun belum menjawab itu, kita masuk pada pendahuluan dahulu dengan pertanyaan apakah boleh kita menyebut nama Allah, dengan alasan bahwa Allah itu adalah nama dewa atau nama junjungan dari agama sebelah. Saya berharap bahwa hal ini tidak menjadi perdebatan di sebelah, ya, tapi untuk menjawab persoalan kita yang di dalam. Nah, sebenarnya ini perdebatan yang sudah sangat lama. Sudah sangat lama perdebatan ini. Kemungkinan dimulai sekitar tahun 97 mungkin, kalau nggak salah. Dan waktu ini booming sekitar tahun 98 booming sampai tahun 2002, itu terjadi tanda kutip banyak pertobatan orang-orang Kristen atau hamba Tuhan yang merasa selama ini kami salah. Selama ini kita berdosa karena menyebut nama itu. Lalu saya coba mencari data-data dan menemukan beberapa data-data tentang perbincangan ini. Dan kita akan masuk tentang pengertian Allah. Sebelum kita menjawab pemakaian Elohim dan Yahweh. Alkitab Bahasa Indonesia menuliskan nama Tuhan sesembahan dengan nama Allah. Hanya Alkitab Bahasa Indonesia. Yang jelas bahwa Alkitab bahasa lain tidak menyebut nama Allah. Kata Allah adalah kata yang berasal dari bahasa Arab. Kok bisa? Karena kita di Indonesia. Jadi Alkitab kita menyadur bahasa yang sudah diterima menjadi bahasa Indonesia. Kita perlu tahu bahwa bahasa Indonesia itu adalah bahasa yang mengalami perkembangan. Dan semua bahasa di dunia itu mengalami perkembangan. Termasuk juga bahasa Ibrani mengalami perkembangan. Tapi kita perlu sepakat bahwa bahasa Ibrani itu bukan turun langsung dari sorga. Seperti yang dikatakan beberapa orang. Bahasa Ibrani bukanlah bahasa yang langsung diciptakan oleh Tuhan pertama kali. Bukan. Bahasa Ibrani itu mengalami proses yang sangat panjang. Dan kemudian kita menemukan Alkitab dalam bahasa Ibrani prosesnya cukup panjang. Ribuan tahun. Kata Allah berasal dari bahasa Arab. Ada yang memberi pengertian, jadi mengambil dari buku, memberi pengertian sebagai nama dewa bangsa Arab yang mengairi bumi. Dan ada yang mengatakan bahwa ini adalah nama dewa mata air. Ada juga dari kutipan buku nama dewa yang disembah penduduk Mekah sebelum agama Islam muncul. Ada juga buku yang mengatakan nama yang disebut oleh suku Quraisy, bangsa Arab bersama-sama dengan penyebutan Alata atau Allah Ta'ala. Dan ada juga penyebutan Al-Usa. Jadi itu definisi tentang Allah, sehingga kelompok yang tidak setuju pemakaian ini mengatakan bahwa ini adalah nama dewa atau nama kepercayaan sebelum munculnya agama Islam atau Al-Quran. Buku yang diajarkan di sebelah sana, ya, yang setuju bahwa kita tidak boleh menyebut nama ini.
Nah lalu kemudian kelompok ini yang disebut Bet Yesua Hamashiach merubah Alkitab terjemahan baru yang mereka sebut sebagai Alkitab 2000. Jadi nanti kalau menemukan Alkitab 2000 pasti membingungkan. Tetapi yang diprotes oleh Lembaga Alkitab Indonesia oleh karena Alkitab Lembaga Indonesia terjemahan baru TB dipakai oleh mereka, lalu semua kata Allah diganti dengan nama Elohim. Dan semua kata Tuhan diganti menjadi Yahweh. Nanti saya menjelaskan apakah kita setuju dengan penggantian ini. Karena pemakaian inilah maka Bet Yesua Hamashiach merubah Alkitab dengan semua nama Allah menjadi Elohim dan semua nama Tuhan semuanya diganti dengan Yahweh. Lalu mereka mengklaim itu Alkitab mereka. Padahal itu adalah Alkitab cetakan dari LAI. Tapi sudah terlanjur beredar dan beberapa hamba Tuhan yang sudah senior setuju dengan pemakaian ini. Dan kita mendengar beberapa minggu yang lalu ya dari mimbar ini menyebut bahwa dia tidak setuju pemakaian ini. Tapi sekali lagi bahwa perdebatan ini muncul oleh karena kurangnya penggalian secara biblikal, secara historis, dan bahkan secara bahasa. Ini agak rumit dan bermasalah. Rumit dan bermasalah begini karena tidak semua kata Allah di dalam Alkitab maksudnya Elohim. Dan tidak semua kata Tuhan di Alkitab itu maksudnya Yahweh. Tetapi dokter evangelis, saya nggak usah sebut namanya, merubah semua kata itu dengan Elohim dan Yahweh. Dan mereka berkata, ini Alkitab yang rohani dan menyenangkan Tuhan. Ya, di Bali sempat juga terjadi. Ada beberapa hamba Tuhan senior yang kemudian tidak mau menyebut nama Allah karena dianggap sebagai dewa. Dan ada gereja yang muncul di Surabaya, ada gereja yang mengakui sehingga setiap kata Allah mereka ganti dengan Elohim atau Tuhan menjadi Yahweh. Dan lagu-lagu rohani pun juga bukan cuma Alkitab, tapi juga lagu rohani ada kata Allah kita heran dan besar diganti. Ya. Kata Tuhan juga diganti. Nah, ini merubah Alkitab. Tapi nanti kita akan jawab tentang perubahan ini. Bahwa sebenarnya itu melukai doktrin pengilhaman Alkitab. Merubah Alkitab dengan semua nama Allah menjadi Elohim atau semua kata Tuhan dirubah menjadi Yahweh adalah merupakan penyelewengan terhadap doktrin pengilhaman Alkitab. Karena satu kata dalam tulisan asli adalah hasil dari pilihan Roh Kudus. Maka mengubah kata itu, masalahnya mereka tidak mempelajari bahasa aslinya. Itu dia. Ini kesalahan dari pengikut Yahwisme dengan Elohisme. Mereka tidak melihat teks bahasa asli, mereka tidak melihat Alkitab bahasa asli, lalu mereka dengan seenaknya merasa pandai dan berhikmat. Dan sampai sekarang beberapa hamba Tuhan merasa berhikmat, lalu mengganti kata Allah menjadi Elohim, Tuhan menjadi Yahweh. Padahal ini adalah sebuah penyelewengan. Tidak apa-apa sih kalau kita berdoa, ya Elohim, tidak apa-apa. Tapi tidak bermaksud mengganti setiap kata bahasa Indonesia itu diubah menjadi kata bahasa Ibrani. Agak aneh. Itu sangat ganjil. Kenapa mereka tidak ubah saja sekalian bahasa Ibrani? Karena ada namanya merasa apa ini? Hai, kalau pakai bahasa Ibrani.
Contoh, kadang-kadang kita merasa high kalau kita berkata shalom dibanding selamat pagi. Kalau WL berkata selamat pagi saudara, hampir-hampir tidak dijawab. Kalaupun dijawab pagi. Padahal saya bilang selamat pagi, dijawabnya pagi. Tapi kalau bilang shalom, wow itu ya, menggelegar. Semua menjawab shalom. Ini itu juga tidak adil karena Alkitab kita ditulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Yunani. Bahasa Yunani dari shalom itu adalah Irene. Harusnya juga kita nanti mungkin minggu depan Irene. Nah, pada diam pasti ya. Pengertian Elohim. Jadi tadi pengertian Allah, sekarang pengertian Elohim. Nah, dalam Alkitab teks asli, saya beritahu namanya, Alkitab bahasa asli itu namanya MT. Belum pernah lihat. Di sana itu ada. Di sana itu, MT itu adalah Masoretic Text. Atau yang kemudian namanya berubah sekarang menjadi BHS. BHS itu adalah Biblia Hebrew Sturgensia. BHS. Dan Alkitab bahasa Ibrani ini dipakai di seluruh dunia. Dan diakui sebagai Alkitab yang turunan dari Alkitab asli. Yang sekarang kita sudah tidak punya. Dan di sana, nama Allah itu ditulis dengan kata 3. Kata 3. Tadi sudah ada kesalahan kan jadinya. Jadi Allah itu ditulis bisa El, bisa Elohim, dan bisa Eloah. Eloah itu adalah nama tunggal. Elohim itu sebenarnya tidak bermaksud nama jamak. Dalam bahasa Ibrani kalau pakai im itu artinya jamak. Tapi sebenarnya bukan Allah yang jamak. Tapi Elohim itu artinya Allah yang memiliki kemuliaan yang tiada tara. Bahkan kemuliaan, seluruh kemuliaan yang dimiliki oleh dewa-dewa tidak ada bandingnya dibanding dengan Elohim. Itu maksudnya. Elohim itu maksudnya adalah Allah yang perkasa, lebih hebat dari semua kuasa yang ada di bumi. Maka Allah memakai kata Elohim sebagai nama ganti diri. Nanti kita akan pelajari lebih setelah sesi ini ya, kita akan mempelajari itu. Nama El atau variasinya Elohim dan Eloah adalah nama yang digunakan dalam Alkitab Ibrani sejak awal kitab Kejadian ditulis. Sejak awal. Kapan itu ditulis? Diperkirakan sekitar 1450 tahun sebelum Masehi. 1540 tahun sebelum Masehi. Kitab Kejadian ditulis. Dan sejak itu ditulis, maka El, Elohim, Eloah memang tidak pernah berubah. Karena ditulis dalam bahasa Ibrani. Tetapi kesalahan yang dilakukan oleh kelompok tadi, semua kata Allah dalam bahasa Indonesia diganti menjadi Elohim. Sudah salah. Karena di Alkitab bahasa Ibrani bisa ditulis Elohim, bisa ditulis El, bisa ditulis Eloah. Jadi itu kesalahan yang saya katakan tadi bahwa sebenarnya mereka sedang melakukan penyelewengan terhadap Roh Kudus. Dan itu pasti dosa. Dan hebatnya mereka bangga, ini bukan dosa, tapi ini pekerjaan Roh Kudus yang sudah membutakan mata kita ratusan, ribuan tahun. Itu. Sebutan El, jadi Elohim, berasal dari kata El, yang mengandung kata jamaim. Tetapi sebenarnya tidak bisa dipisah antara, kita tidak bisa memisah El dan Im. Jadi Elohim itu Allah yang memakainya, berakar pada suatu kata yang berarti kekuatan atau tenaga. Atau lebih tepatnya kuasa. Dengan arti ini, El digunakan dalam perjanjian lama untuk manusia bisa. Dan secara abstrak digunakan untuk benda juga. Selain untuk Allah.
dan tanda kutip dewa. Sudah mulai terbuka? Kebanggaan dengan nama Elohim, mereka bangga bahwa ini adalah nama Tuhan. Padahal mereka tidak mempelajari bahwa Elohim itu bisa diperuntukkan kepada manusia, kepada benda, bahkan juga bisa diperuntukkan kepada dewa. Nah, tadi kan salah. Mereka berkata bahwa Allah itu adalah nama dewa, lalu memakai kata Elohim, padahal Elohim itu juga adalah gelar untuk dewa. Nanti saya kasih ayatnya ya. Apabila mengacu kepada Allah, maka kata itu sering dirangkai dengan julukan seperti yang maha kuasa. Jadi, El itu berkuasa, bisa juga berarti yang maha kuasa. Saya beritahu saudara begini. Ya, sekaligus ngajar dan khotbah ya. Ya. Kalau orang berkata, saya percaya kepada El, Allah yang maha kuasa. Harusnya orang mengatakan demikian tidak perlu khawatir. Karena dia maha kuasa. Jadi memang Tuhan sengaja memakai nama itu untuk menyatakan sifatnya, karakternya. Bahwa dia betul maha kuasa. Nanti kita pelajari bagian itu ya. Pengertian Elohim, nama-nama itu mempunyai arti baik sebagai nama diri maupun sebagai kata generik. Artinya sebagai gelar atau sebutan tergantung konteks penggunaannya. Tergantung konteks penggunaannya. Nah, kelompok yang tidak setuju dengan nama Allah tadi, dia menafsirkan semua kata Allah itu, ya pokoknya sesembahan. Padahal, nama Elohim, Eloah, itu bisa mengandung makna tergantung konteksnya. Mari kita lihat, apa saja nanti konteksnya. El semula dikenal sebagai Allah di atas segala Allah. Harusnya huruf kecil yang Allah yang kedua ya. Atau disebut dengan the supreme God. Atau Allah yang maha tinggi. Dan dalam Alkitab bahasa Ibrani perjanjian lama digunakan untuk menyebutkan Allah Israel. Elohenu Yisrael. Nama El ini tidak sekedar menyebut kata generik sebagai nama diri Allah yang tertinggi, tetapi gabungan kata lain juga menunjukkan nama diri yang nyata. Seperti yang saya katakan bahwa harus dilihat secara konteksnya sehingga tidak ditafsirkan hanya sebagai nama diri. Nah, kelompok tadi, termasuk yang pernah berdiri di sini, mereka yang menafsirkan Elohim itu sebagai nama diri. Padahal mengandung makna yang lebih besar dari nama diri. Misalnya kita menemukan kata El Shaddai. Jadi anaknya Pak Gong itu berat sekali. Ya. El Shaddai. El itu Allah. Shaddai itu Maha Kuasa. Tetapi dari kata El itu sebenarnya sudah mengandung kata Maha Kuasa. Jadi kalau El Shaddai adalah Allah yang Maha Kuasa, Maha Kuasa. Maka sebenarnya kita tidak perlu takut dengan masalah yang kita alami. Karena dia supreme dari segala kekuasaan. Kejadian 17 ayat 1. Dia menyebut dirinya sebagai Akulah Allah yang Maha Kuasa. El Shaddai. Kata yang kedua adalah El Elyon. Allah yang maha tinggi. Bilangan 24 ayat 17. Ayat 16 ya. Kalau kita baca ayatnya kepanjangan ya. Tidak apa-apa, kita sambung nanti ya. Boleh kita baca. Mari kita baca di dalam
Kejadian 17 ayat 1 dulu. Kejadian pasal 17 ayat 1. Kita baca bersama 2, 3. Ketika Abraham berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, Akulah Allah yang Maha Kuasa. Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Akulah El Shaddai dalam bahasa Ibraninya. Apa hubungannya El Shaddai dengan Abraham? Hubungannya umur. Umurnya berapa? 90 tahun. 99 tahun. Berarti istrinya berumur 89 tahun. Maksudnya begini, tidak mungkin punya anak. Tapi aku El Shaddai, mungkin saja. Selalu mungkin. Tidak mungkin umurku sudah begini. Tidak mungkin karena hidupku sudah begini. Tidak mungkin suasananya begini. Tidak mungkin karena pandemik. El Shaddai. Jadi ketika Tuhan memperkenalkan diri, Dia tidak hanya memperkenalkan namanya, tapi memperkenalkan karakternya, kuasanya, dan sifatnya. Itu sebabnya kita harus punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Lalu bilangan 24 ayat 16. Silakan, ada yang dapat? Bisa membantu kita baca lebih keras? Bilangan 24 ayat 16. Tutur kata orang yang mendengar firman Allah dan yang beroleh pengenalan akan yang maha tinggi, yang melihat penglihatan dari yang maha kuasa sambil rebah, namun dengan mata tersipu. Ya, yang maha tinggi itu Elion. Yang maha tinggi. Ini berbicara tentang kuasa dan kemuliaan yang tiada taranya lagi. Sekalipun ada yang disebut Tuhan yang lain atau dewa yang lain, tapi Elion, dia mengatasi segala kuasa dan segala Allah. Jadi kenapa kita takut dengan di sini keramat? Di sini ada setannya. Dia Elion, lebih tinggi. Jadi Allah bukan sekedar nama diri atau nama gelar, tapi mengandung makna yang lebih tinggi daripada pengertian itu. El Olam, Kejadian 21 ayat 33. Kejadian 21 ayat 33. Silakan, siapa membacakannya? Ada? Kejadian 21 ayat 33. Lalu Abraham menanam sebatang pohon tamariska di Berseba dan memanggil di sana nama Tuhan, Allah yang kekal. Allah yang kekal. El Olam. Olam itu masa. Tetapi dia memakai itu menjadi namanya. Allah yang kekal, yang tidak dibatasi oleh masa. Yang tidak dibatasi oleh waktu. Konteksnya apa hubungannya dengan menanam tanaman? Ada hubungannya. El Olam, Allah yang maha tinggi. Lalu, El Roi. Kita sering dengar ini. El Roi. Allah yang melihat. Dari kata Ra'a. Ra'ah. Itu melihat. Kejadian 16 ayat 17. Apa yang dilihat? Ini adalah ungkapan dari Hagar. Ya. Kita baca sama-sama 2, 3. Kemudian Hagar menamakan Tuhan yang telah berfirman kepadanya itu dengan sebutan Engkaulah El Roi, sebab katanya, bukankah di sini kulihat dia yang telah melihat aku? El Roi. Apa hubungannya dengan Hagar? Dia diusir. Nggak ada yang lihat dia di padang gurun, nggak ada. Mungkin kita seorang diri, nggak ada yang lihat. Tapi dia El Roi. Ibu Evi sendiri di sana. El Roi, dilihat oleh Tuhan. Ibu Elis jauh di sana.
Ya, El Roi, dia yang melihat. Suami kita tidak melihat. El Roi, dia yang melihat. Anak yang tidak memperhatikan orang tua, El Roi. Anak tidak atau orang tua tidak memperhatikan anak, El Roi, dia yang melihat semua kebutuhan kita. Jadi sekali lagi, pengertian yang mereka sebutkan tadi hanya sebagai nama diri saja, nama gelar. Yang maknanya tidak dalam. Tapi Allah memaksudkan mengapa nama ini diberi. Karena ini nama adalah sebuah pengalaman dan menyatakan karakter, kuasa, dan juga kasih Tuhan kepada umatnya. Sekarang, mari kita lanjut lagi. Ya. Kita buka Mazmur pasal 86 ayat 8. Mazmur 86 ayat 8. Kita baca dalam bahasa Indonesianya dulu ya. Wow. Yang di atas nggak usah dibaca, pasti nggak bisa baca. Ya. Sengaja saya kasih lihat begini, kalaupun nanti ada orang melihat secara online, betul bahwa saya tidak sedang membicarakan apa yang saya tahu dengan pengalaman, tapi memang Alkitab sudah mencatat. Bahasa Indonesia ITB, ya, Indonesia Terjemahan Baru. 23. Tidak ada seperti Engkau di antara para Allah ya Tuhan, dan tidak ada seperti apa yang Kau buat. Oke, sekarang coba perhatikan kata ini dalam bahasa Indonesia. Para Allah ya Tuhan. Kalau kelompok tadi yang berkata kata Allah huruf besar, lalu mereka rubah menjadi Elohim. Padahal Elohim juga bisa untuk dewa. Lalu kata Tuhan mereka ganti menjadi Yahweh. Salah total mereka, salah total. Itu dosa, betul. Karena dalam bahasa aslinya seperti ini. Ya. Bahasa aslinya ini bacanya adalah N K Moka. Ba Elohim. Adonai. Ba Elohim. Tadi mereka berbangga bahwa Elohim itu adalah nama untuk Allah. Padahal Elohim, para Allah itu artinya dewa. Sudah salah mereka. Dan bangganya dia pakai mimbar. Tapi mereka tidak tahu kalau mereka salah. Itu hebat ya. Mereka tidak tahu dan itu entah berapa tahun mereka ajarkan itu. Dan jemaat juga ikut-ikutan. Lalu kita coba cari kata Tuhan, Yahweh di sini nggak ada. Yang ada kata Adonai. Adonai. Nah, setiap kali saudara menemukan kata Tuhan, huruf besar di depan, dan huruf kecil, itu pasti Adonai. Pasti Adonai. Tapi mereka ganti dengan Yahweh. Setiap saudara mendapatkan kata Allah huruf besar, A besar, dan H kecil, itu tidak selalu Elohim. Bisa El, bisa Eloah. Itu. Bisa nangkap? Bisa ya? Lagi. Yesaya pasal 42. Saya memberi alamatnya itu ada BHS ya, ini. BHS. BHS itu adalah Biblia Hebrew Surgensia. Jadi Alkitab, maksudnya Biblia itu Bible. Hebrew bahasa Ibrani. Jadi Alkitab terjemahan bahasa. Oh iya, boleh bertanya ya. Tapi kata-katanya di antara segala dewa-dewa, tiadalah yang seperti Engkau. Iya. Itu. Satu pun tidak ada yang dapat disamakan dengan perbuatan. Itu. Nah, jadi yang tadi ya, ini.
Ini ya. Dia pakai kata dewa. Iya, terjemahan lama memakai Allah itu dewa. Allah kecil dewa. Dalam bahasa Inggris kan susah membedakan antara God dengan gods. Dewa-dewa berarti gods. Itu jamak. Kalau BBE bedanya satu pakai God, satu pakai Lord. BBE. BBE. BBE Basic Bible English. Iya. Saya mengajar itu, saya meminta mahasiswa untuk mendownload beberapa Alkitab dalam terjemahan supaya bisa memahami, dan itu akan menolong kita bertumbuh. Nah, BBE itu mirip dengan dalam Alkitab Indonesia itu BIS atau BIM. Bahasa Indonesia masa kini atau bahasa Indonesia sehari-hari itu BBE. BBE itu tidak mendekati aslinya. Yang mendekati aslinya itu adalah KJV, mendekati aslinya ya, bukan asli, mendekati KJV, ASV, ESV, NET juga kadang-kadang ada masalah. Lalu NIV nanti suatu hari kita akan bicarakan, ini dianggap diserang, dihakimi sebagai Alkitab gay, Alkitab satanik. Ini rame ini. Tapi sudah 3 tahun ini nggak ramai karena mungkin COVID ya. Sehingga nggak boleh membaca Alkitab NIV karena dianggap Alkitab satanik, dianggap Alkitab buatan gay. Ya, waktu kami kuliah kami banyak pakai NIV. Dan penerbitnya adalah Sondervan. Itu terkenal di Amerika. Banyak mencetak buku-buku rohani. Alasannya banyak. Tapi nanti suatu hari. Itu, jadi kadang-kadang saya berkata begini, tidak selalu yang kita baca dalam bahasa Indonesia, itulah maksud sebenarnya. Ya. Tapi lebih salah kalau kita mengatakan tadi, ini faktanya bahwa Elohim sendiri ini adalah, kalau disebut sebagai nama gelar Allah kita, tapi bukankah dipakai juga untuk dewa? Ya, yang bahayanya adalah jemaat tidak ngerti, lalu diajarkan oleh hamba Tuhan yang baru dapat ilmu itu. Dan akhirnya berantemlah jemaat dengan tetangga. Gitu. Nah ini sekarang, kalau mau tanya boleh langsung ya, bertanya. Ada yang mau tanya dulu? Bukan ini ya, bukan ini. Ya. Nah, Yesaya pasal 42 ayat 5. Bunyinya, beginilah firman Allah Tuhan. Ini pasti Elohim Yahweh yang menciptakan langit dan membentangkannya. Coba kita lihat. Ya. Ko Amar AHL. Maksudnya begini, saudara percaya bahwa saya lumayan pinter dikit lah ya. Ya, saya sengaja menaruh ini supaya ini bukan sekedar saya tahu dengar dari orang lain, ya. Jadi maksudnya H itu dalam bahasa Inggris ya, the God, ya. HL itu the God, HL. Jadi maksudnya Allah itu kemudian kata Yehuwa atau dibaca Yahweh. Nah, kita menemukan ada 2 kata, Allah itu dan Yahweh. Di sini kita menemukan kata Allah. Dan kelompok tadi mengubah menjadi Elohim, padahal bukan Elohim, ini El. Ini El. Itu maksud saya menampilkan kata ini. Ya. Lanjut. Itu berarti bahwa Elohim atau El juga bisa sebutan dewa. Bisa.
Oke. Masih. Sekarang kita akan menjawab. Apakah kita boleh memakai kata Allah atau harus mengganti Elohim dan Yahweh? Sudah bisa menjawab? Kira-kira apa jawabannya? Boleh ya? Nah, sekarang kita jawab. Kenapa boleh? Saya akan memberikan 5 jawaban. 5 alasan kenapa boleh. Atau boleh 6 alasan. Mengapa boleh kita memakai kata Allah untuk menyebut Tuhan sesembahan kita? Kalau ada yang protes boleh ya? Langsung protes. Kalau saya khotbah nggak boleh diprotes ya. Ya. Yang pertama adalah alasan bahasa Indonesia. Kita ada di Indonesia. Kita berbahasa Indonesia. Kenapa harus berbahasa Ibrani? Jangan sampai yang kita sebutkan bahasa Ibrani nggak ngerti artinya ya. Kalau orang Ibrani jelas mereka sudah ngerti. Jadi alasannya adalah karena kita orang Indonesia, kita berbahasa Indonesia. Orang Indonesia tidak memiliki nama Tuhan yang dikenal sekarang ini. Kira-kira dulu itu nama Tuhan apa ya? Siapa ya? Mungkin ini. 1, nama dulu Tuhan itu atau sesembahan dulu adalah bisa dewa, bisa debata, bisa batara, batari, dewi, sang, atau hyang. Kan ada sang di Jawa Barat ya. Di Singaraja juga ada ya. Sang. Hyang, ada sang saka. Lalu kemudian ada Gusti, tapi Gusti bisa manusia, yang dihormati juga bisa Gusti Allah atau Tuhan. Sejarahnya tidak ada kata sesembahan yang tepat. Waktu itu agama belum muncul, agama Islam. Muncullah agama Islam, lalu nama Tuhan ini, nama dewa ini diganti sebagai sesembahan. Lalu Allah itu sebagai yang maha kuasa dipercaya oleh agama saudara kita ini, Allah yang maha kuasa pencipta langit dan bumi, dan diadopsi menjadi bahasa Indonesia. Diadopsi menjadi bahasa Indonesia. Jadi alasan yang pertama mengapa kita mengakui kata Allah, karena Allah ini bahasa Indonesia. Memang tadinya bahasa Arab, tapi sudah menjadi bahasa Indonesia. Oke, begini. Saya nggak setuju dengan itu. Boleh. Sekarang saya beri gambaran kepada saudara. Sebelum Indonesia menikmati zaman modern, kita nggak pernah nonton televisi. Lalu muncullah produk itu dari barat. Dan wah, nenek moyang kita masa itu, apa ini namanya? Namanya adalah televisi. Televisi, tadinya nggak ada bahasa Indonesia televisi, nggak ada. Lalu muncullah bendanya dan diberi nama televisi. Lalu saudara berkata, saya tidak mau panggil namanya televisi. Karena ini nama dari barat. Kasih apa dong namanya? Ya. TV. Apa namanya nih? HP. HP itu artinya handphone. Itu kan bahasa Inggris. Oh, saya nggak mau pakai ini. Saya nggak mau panggil sebut namanya ini. Apa ini HP? Saya mau bilang telepon genggam. Telepon genggam. Ya. Tapi faktanya bahwa semua orang Indonesia ini menyebut dengan HP. Dan mereka tidak berkata telepon genggam. Handphone kan? Sama, jadi itu sudah diadopsi bahasanya. Sudah diadopsi. Mungkin
kalau saya berkata begini kepada saudara-saudara, saudara-saudara saya punya telepon genggam, itu perlu apa sih maksud Bapak dari tadi telepon genggam? Kan mikir lama, maksud apa sih? Telepon genggam jangan sampai HT kan? Itu kan bisa saja break, ya. Saya dari tadi karena saya menolak kata HP, saya menggunakan telepon genggam. Saudara-saudara saya punya telepon genggam. Maksud Bapak apa sih? Ya bilang aja lah HP, karena itu sudah diakui sebagai bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia kita kacau. Tolong miss call saya. Apa artinya miss call? Ya? Miss call berarti tak terjawab ya. Tapi kok tolong miss call saya? Maksudnya apa tolong miss call saya? Kenapa Anda berkata tolong telepon saya? Tapi kok miss call saya? Kita bisa berkata saya nggak setuju dengan bahasa itu, nggak mau pakai. Ya saya akan memakai panggilan tak terjawab. Pak Arnold tolong panggilan tak terjawab. Membingungkan. Ini alasan yang pertama mengapa kita memakai nama yang sudah di Indonesia kan. Dan saya tahu Tuhan kita ngerti bahasa Indonesia. Ngerti banget dia. Waktu kita panggil dia, ya Allah. Kamu panggil siapa nak? Nggak ngerti saya bahasa, nggak mungkin. Nggak mungkin. Jadi kita memakai bahasa itu. Ya Elohim. Masih ada 2 nama lagi, sebut lagi anakku. Oh ya El, ya Eloa. Boleh. Tapi waktu kita menyebut nama itu, ada iman yang bergerak. Elohim. Eloa. Jadi masuknya Islam ke Indonesia menyebabkan panggilan nama-nama tersebut berubah menjadi Allah yang dikenal sebagai nama Tuhan yang di Arab itu, dan dipercaya oleh orang-orang Islam, kata Allah cocok untuk menjadi, ya bukan cocok lagi, seharusnya menjadi sesembahan. Dan kita menerimanya itu. Dan sehingga Alkitab kita juga mengambil bahasa itu. Karena itu sudah menjadi bahasa Indonesia. Radio. Ada banyak bahasa dalam bahasa Indonesia itu yang tadinya tidak ada. Tapi kemudian diadopsi menjadi bahasa Indonesia. Dan kita menyebutnya. Itu yang saya katakan bahwa bahasa Indonesia ini adalah bahasa yang berkembang, terus berkembang. Mengapa berkembang? Karena benda yang tidak ada di negara kita akan masuk ke negara kita, dan itu menjadi nama yang baru. Contoh saja dengan bahasa suku kita. Ya. Adakah bahasa suku misalnya televisi? Adakah bahasa suku radio? Apa lagi? Adakah bahasa suku komputer? Nggak ada. Itu diadopsi semua. Dan kita menyebutnya sebagai komputer. Kenapa? Karena tadinya nggak ada bahasa itu muncul. Sama juga bahasa Ibrani begitu. Nanti lagi ada alasan, banyak alasannya. Alasan yang kedua, alasan bahasa Semitik. Apalagi Semitik ini. Semitik ini adalah dari kata Sem. 3 anak Nuh namanya Sem, Ham, Yafet. Sem itu waktu mereka keluar dari Bahtera, Sem itu kemudian dia disebut diberkati oleh bapak Nuh sebagai orang yang diberkati, dan kemudian dia adalah sebagai nenek moyang dari orang-orang Israel, Aram Mesopotamia, dan Arab. Jadi bangsa Israel, Arab, Aram,
Mesopotamia, tempat kelahiran Abraham di Babel, Ur-Kasdim itu adalah generasi keturunan dari Sem. Maksudnya apa? Maksudnya memiliki kata-kata yang mirip. Kata-kata yang mirip. Miripnya apa? Kalau di Israel ada kata El, ada kata Eloah, di Arab ada kata Allah, ada kata Ili, ada kata Elo. Sama. Tapi panggilan kepada yang Maha Kuasa, itu tadi gelar, panggilan mana Maha Kuasa. Saya kasih contoh lagi, misalnya dalam bahasa Arab ada kata la. La itu berarti tidak. Tidak. Lalu dalam bahasa Ibrani lo. Lo ruhama, lo ami, tidak. Saya mau sebut tapi nanti saya takut salah ya. Ada juga layelah. Apa itu? Iya, malam apa itu? Malam ya? Malam. Dalam bahasa Ibrani layelah. Kalau tidak salah apa? Layla apa? Apa saya salah mungkin. Layloka. Itu dia ya. Mirip. Itu artinya malam. Apalagi? Itu El. Allah. Orang Yahudi diaspora yang bersebaran ke seluruh dunia, termasuk tinggal di Arab, mereka berbahasa Arab. Jadi kemudian mereka memanggil Elohim dengan kata Allah. Demikian juga ditemukan orang-orang Kristen yang tinggal di sekitar Arab, mereka memanggil nama Allah. Bahkan orang Kristen memanggil Tuhan sesembahannya itu sebagai Allah di sana. Karena mereka tinggal dalam budaya di Arab. Sama dengan kita di sini, tinggal dalam budaya Indonesia mayoritas agama Islam dan dipakai bahasa itu. Bisa nangkap? Ada pertanyaan? Belum? Ibu Elis mikir, mau bertanya? Belum? Terlalu tinggi kah ilmu ini? Ya. Oh. Ya, di sini itu adalah Yafet, keturunan Yafet. Dimulai dari Armenia, naik ke Yugoslavia, naik ke yang perang, apa itu? Ukraina, Eropa, itu adalah keturunan Yafet. Disebut Yafetik, atau dalam bahasa Inggris Yafetites. Ini adalah Semitik, keturunan Sem. Ya, di sinilah Abraham. Sini ya, Abraham. Aram keturunannya, ya. Lalu ini adalah pendatang. Ini pendatang yang tinggal di sini. Lalu yang ketiga adalah Hamitis atau Hamitik. Keturunan Ham itu tinggal di benua Afrika. Nanti baca di Kejadian itu dia dikutuk dan dia dikuasai oleh saudara-saudaranya baik dari keturunan Yafet maupun Sem. Makanya mereka zaman itu kan menjadi budak. Zaman itu. Nah, kita orang Indonesia keturunan mana ya? Keturunan mana kita ya? Ada yang mengatakan kemungkinan besar kita keturunan dari Ham. Kemungkinan besar. Ya, tapi ya yang dari China ya nggak tahu apakah betul kita dari China, tapi orang tuanya pasti dari China. Karena rumahnya itu menghadap ke sana. WiFi kan?
Rumahnya itu menghadap ke daerah, itu menunjuk karena nenek moyangnya pakai perahu, ya makanya rumah Toraja itu kayak perahu itu dari sana itu. Itu. Nah. Kok bisa sampai di gunung ya? Ya. Alasan yang ketiga, alasan definisi. Allah itu adalah nama gelar, tapi bukan sekedar nama gelar. Pengertian kata Allah, nama gelar untuk sesembahan yang berkuasa, bukanlah nama diri. Karena dewa pun bisa disebut sebagai Allah. Artinya bahwa kita mau menyebut Tuhan kita itu apa, itu kedekatan. Itu gelar saja, Allah itu gelar. Kedekatan. Jadi coba saya kasih contoh begini. Kalau saya lagi berjalan, Ibu Elis, Ibu Ririt, ya, saya lagi ke Jakarta nih, sendiri lalu Ibu Elis, Ibu Ririt ke Jakarta juga, tapi saya nggak tahu. Kemudian ada suara yang memanggil saya, Pak Johan. Pasti kenal dong ya suaranya ya. Saya kan noleh. Tapi kalau saya tidak kenal suaranya, paling noleh. Masa ada yang kenal saya di sini? Nggak ada yang kenal. Pede banget sih terkenal di sini. Saya nggak noleh. Seperti maksudnya begini. Waktu saya memanggil Tuhan saya, maka dia akan menoleh kalau saya akrab dengan dia. Kalau misalnya begini, ada 3 Tuhan. Satu itu Elohim, ya, satu yang nama apa. Lalu saya memanggil, ya, dan mereka disebut sebagai Allah semuanya. Allah ini. Lalu saya berkata, ya Allah, tolonglah saya. Kira-kira siapa yang noleh dari 3 ini? Yang noleh itu adalah yang akrab dengan saya. Yang tidak akrab dia juga pasti dikacangin juga. Ngapain dia bicara kepada saya? Saya tidak kenal kamu. Itu alasan ketiga. Kita memakai pemakaian Allah karena definisi sebagai nama gelar, bukan nama pribadi. Nama pribadi itu adalah Tuhan atau Yahweh. Tapi nanti kita singgung lagi Yahweh. Setiap kali saudara menemukan Yahweh huruf besar, Tuhan huruf besar, itu artinya tulisannya Yahweh. Tapi Yahweh itu bukan sekedar nama. Itu pernyataan diri Allah. Bahwa dia adalah Maha Hadir. Itu Yahweh. Tapi juga Yahweh itu artinya dia dulu ada, sekarang ada, besok pun dia ada dan dia tidak pernah tidak ada. Artinya bahwa dalam seluruh lingkup hidup kita, dia ada di sana. Sebagai Maha Hadir. Itu Yahweh. Tidak ada tersembunyi di depan Tuhan. Itu Yahweh. Lalu, coba kita buka ayatnya. Di dalam Kejadian pasal 31 ayat 30. 31 ayat 30. Ya. Nah, itu tadi yang dibaca oleh bapaknya Tisia ya. Saya mengikut sertakan ada bis, ada TB. Kita coba baca dalam TB, terjemahan baru. 2-3, maka sekarang kalau memang engkau harus pergi semata-mata karena sangat rindu ke rumah ayahmu, mengapa engkau mencuri dewa-dewaku? Ini siapa? Anaknya siapa itu? Kejadian hampir terakhir itu ya. Iya, Laban ya. Iya, Laban. Jadi anaknya yang cewek terakhir, si Rahel itu membawa sebenarnya patung ya. Patung, dan itu disembah. Itu bisa disebut sebagai dewa atau bisa sebut sebagai Allah. Sebagai El, sebagai Elohim.
Nah sekarang dalam bis bunyinya, saya tahu bahwa engkau berangkat itu karena ingin sekali pulang. Tetapi mengapa engkau mencuri patung pelindung keluarga saya? Patung pelindung. Nah ini berhati-hati. Hati-hati orang Kristen menerapkan pelajaran yang di luar sana. Jadi di mana memang patung itu ditaruh, disembah, dan sekaligus kenapa ditaruh di rumah supaya dia jadi pelindung. Agama lain kan begitu, ditaruh. Gambarnya ditaruh di depan pintu atau di kamar kan ada ya. Itu sebagai pelindung. Orang Kristen juga ada yang pakai patung Yesus, salib sebagai pelindung, atau apa itu? Daun palem sebagai pelindung. Itu nggak boleh. Itu sudah menjadikan dewa. Atau yang berkuasa melindungi kita, padahal bukan itu. Iman kita. Dalam bahasa Ibrani kita menemukan kata Eloah. Nah tadi El itu bisa dewa, Elohim bisa dewa. Sekarang Eloah juga bisa disebut sebagai dewa. Eloah. Jadi sekali lagi, mereka salah tentang pengertian dari Elohim yang hanya merujuk kepada Elohim sesembahan orang Israel di sana. Ayat yang lain. Tadi sudah kita baca nih. Oke, sudah baca ya. Nah, sejarahnya ini saya dapat, coba perhatikan ini, kita mulai dari, bisa dibaca, perkembangan bangsa dan bahasa Semit. Semit tadi Sem, keturunan Sem. Dimulai dari kata El, Elohim, Eloah. Ya. Nama diri dan bisa sebutan gelar. Lalu di sebelah sini berkembang dalam dialek Semit Timur dan Akadian. Tahu Akadian? Ya, bangsa Akad. Akad itu yang tadi dekatnya Abraham itu. Dulu ada kerajaan Akad besar di sana. Kalau pernah nonton filmnya The Scorpion, nah itu kan ada yang bangunannya itu Akad itu, ya, zaman dulu. Ya. Mereka memanggil sesembahan itu sebagai Il, sebagai Ilu, sebagai Ili. Lalu di sebelah sini berkembang dalam dialek Amorit dan Arab Utara sebagai Ilah, sebagai Ilah, sebagai Ilum. Kan ada pengakuan dua kalimat syahadat ya. Yang bagian pertama ada menyebut kata ilah, la ilah, tuh. Nah, jadi mereka menyebutnya sebagai sesembahan yang berkuasa. Pohon pun bisa dianggap berkuasa dan ada penunggunya di sana, bahkan batu. Lalu kemudian turun temurun ini terpelihara dari Adam, Nuh, Sem, Ham, Yafet, dan turun terus. Lalu anak-anak Sem, ini semua anak Sem, Elam, Asyur, Arpaksad, Lut, Aram. Dari Arpaksad turunlah Sela. Bukan pemain band itu ya. Iya. Ya, Sela, ya. Lalu turunlah Eber. Eber. Dari Eber ini muncul kata Ibrani. Dari kata Eber. Ibrani. Iya, Ibrani itu ya. Eber itu artinya menyeberang. Lalu kemudian, nah bangsa Ibrani disebut sebagai keturunan Eber. Pelek, Yoktan, dari Pelek lahirlah turun-temurun Abraham. Abraham punya dua anak. Ya, 2 anak. Istrinya Abraham berapa? 3 ya. 1 Sarah, 2 Hagar dan Ketura. Nah, lalu dari Abraham lahirlah Sarah, lahirlah Ishak. Dan disebut sebagai El Abraham, El Ishak. Lalu disebut juga sebagai dari Hagar ditulis kata Ismael. Ismael. Tapi di sana disebut sebagai Ismail.
Ya kan? Il, Allah. Atau ini, Ismail. Lalu kemudian turun dari Hagar mengenal Tuhan itu sebagai nama El Roi, Elohim. Dan kemudian mereka tinggal di padang gurun Araba, dan kemudian mereka menyebut nama El Roi, Elohim. Mereka sebut itu di sana. Lalu berkembanglah bahasa di sana menjadi bahasa Arab. Dan digantilah dengan pakai kata Allah. Karena terjadi perkembangan bahasa. Ya. Ini buku yang saya sadur dari bukunya Herlianto. Siapakah yang bernama Allah itu? Dan terus El Abraham, El Ishak, El Yakub, dan sampai kepada Yesus. Yesus malah mengajarkan ada nama tambahan. Bukan lagi El, Eloah, Elohim, tapi ada kata Kurios, Theos. Lalu ada kata lagi Eloi. Yesus berteriak di kayu salib dalam Markus, Eloi, Eloi. Tapi dalam Matius, Eli, Eli. Kenapa harus diganti? Kalau memang El itu harga mati, kenapa Yesus atau kenapa diganti menjadi kata Eloi kalau itu harga mati? Jadi kalau orang Toraja mau mengganti Tuhan dengan kata puang yang mirip dengan Gusti, bisa manusia, bisa kepada Tuhan sesembahan, nggak jadi masalah, karena itu bahasa. Dan turun-temurun, saya nggak mau jelaskan ini ya, nanti salah. Ya. Turun-temurun, Allah Arab Yahudi, Allah Arab Kristen, ditemukan di sana orang-orang Kristen. Tahun 300-an sampai tahun 500-an. Ada orang-orang Kristen di sana. Jadi ini alasan yang ketiga. Sekarang alasan keempat. Kenapa kita setuju kata Allah? Karena alasan penjangkauan. Di dalam perjanjian lama, Elohim, Eloah atau El berbicara kepada orang-orang Yahudi yang berbahasa Ibrani. Tetapi dalam perjanjian baru, Allah berbicara kepada manusia dengan memakai bahasa Yunani. Dan berfirmanlah Theos, Kurios. Yohanes 1 ayat 1. Ya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu adalah Theos. Dan firman itu bersama-sama dengan Theos. Padahal Theos itu artinya bisa Allah atau dewa yang maha tinggi. Tapi itu dipakai oleh Rasul Yohanes dan semua rasul untuk melakukan penjangkauan ke seluruh dunia. Karena waktu itu lingua franca, bahasa internasional, bahasa Yunani. Sama juga sekarang kalau orang Inggris menyebut kata Lord. Orang Amerika menyebut kata God. God. Ya. Sama. Untuk penjangkauan supaya orang-orang mengenal Allah dan menyembah Allah. Ini alasan yang dipakai. Mengapa kita memakai kata nama Allah. Tuhan memakai bahasa manusia. Penulis kitab Injil, khususnya Markus, menulis kata Elohim dengan kata Eloi, bukan El. Nah, Eli itu, I itu artinya kepunyaanku. Jadi Eli artinya Allahku. Allahku. Jadi Eli
sabet. Allahku sumber kelegaan. Dari kata sabat, Eli dan sabat. Iya. Kalau kayaknya Anto nggak ada yang artinya. Maksudnya bahwa Allah dapat memakai pengertian bahasa lokal untuk menyatakan kehendaknya. Dulu Allah berbicara dalam bahasa Ibrani karena menjangkau orang Yahudi. Lalu kemudian Tuhan berbicara dalam bahasa Yunani karena ingin menjangkau seluruh dunia yang berbahasa internasional. Dan Tuhan berbicara kepada kita, kira-kira kalau Tuhan muncul, kalau Tuhan kita muncul di Arab, dia pakai bahasa apa kepada orang-orang di sana? Bahasa Arab ya. Coba kalau bahasa Ibrani. Apa itu yang bunyi ya? Nggak ngerti. Jadi Tuhan akan pakai bahasa Arab. Kalau Tuhan muncul, berbicara di sini kepada orang-orang, saudara-saudara kita di Bali, yang ngertinya bahasa Bali, pasti Tuhan juga akan berbicara pakai bahasa Bali. Dan dia akan menyebut nama dirinya. Ya, siapa? Sang Hyang. Yang dikenal oleh saudara-saudara kita di sini. Jadi ini Tuhan menjangkau, Tuhan berbicara. Makanya kita setuju memakai kata Allah. Yang kelima, sudah hampir terakhir. Alasan penggunaan Septuaginta. Kenapa kita setuju? Karena Alkitab Perjanjian Lama dalam bahasa Ibrani, jadi Alkitab kita itu Perjanjian Lama dan Baru. Perjanjian Lama itu tulis dalam bahasa Ibrani. Perjanjian Baru itu tulis dalam bahasa Yunani. Tapi ada lagi namanya Alkitab Septuaginta. Pernah dengar? Alkitab Septuaginta itu adalah Alkitab Perjanjian Lama yang bahasa Yunani, yang bahasa Ibrani itu diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani oleh 72 sarjana teologi yang berasal dari Yerusalem. Begini, orang-orang Israel saja, para sarjana teologi yang hebat, yang mencintai firman Tuhan, yang mengasihi Tuhan, mereka sangat mengasihi Tuhan. Dan melihat ada banyak orang-orang Israel tapiaro. Apa itu? Orang-orang Israel yang bersebaran, diaspora, nggak ngerti bahasa Ibrani. Nggak ngerti bahasa Ibrani. Apalagi kita kok dipaksa pakai bahasa Ibrani. Nggak ngerti bahasa Ibrani, lalu mereka, kasihan ini umat. Bagaimana mereka mengerti kehendak Tuhan? Maka, para hamba-hamba Tuhan dari Yerusalem mengirim 72 sarjana yang berasal dari 12 suku. Jadi kemungkinan ada berapa? Ada 6 ya. Ada 6 setiap suku. Diutus mereka ke Mesir di bawah pemerintahan Ptolemy yang berbahasa Yunani. Waktu itu kan kerajaan Roma pecah menjadi 3. Salah satunya adalah jenderal yang naik jadi raja di sekitar Mesir, Ptolemy. Lalu menerjemahkan Alkitab bahasa Ibrani ke dalam bahasa Yunani dan mengganti kata Elohim. Orang Yahudi sendiri setuju mengganti kata Elohim dengan Theos, Yahweh dengan Kurios. Mereka sendiri setuju. Kita orang Indonesia sombongnya bukan main. Mereka sendiri yang bahasanya setuju dirubah. Kata Elohim dan Yahweh dirubah. Dirubah dengan kata itu. Kata Theos, kata Kurios. Yang memiliki pengertian yang sama. Kalau tidak, maka umat tidak mengerti maksud dari firman. Makanya diterjemahkanlah ke dalam bahasa Yunani. Alkitab PL.